Hello my friend, welcome back to my channel. In this channel we learn more about generative art AI. And don't forget support us by like, comment and subscribe. Have nice day. Halo teman-teman, di video ini saya akan memberikan alternatif bagi kalian yang suka generatif art tapi ingin yang gratis. Tidak kalah dengan Midjourney AI, ada banyak fitur yang menarik di generatif art kali ini. Untuk kita pelajari bersama dan semoga bisa membantu kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang generatif art atau text to image. Saat ini memang masih gratis dan tidak salahnya untuk kalian coba, untuk itu tonton sampai selesai. Ketik Playground AI di Google lalu ikuti langkah-langkahnya. Bisa pakai akun Gmail untuk mendaftar, klik sign up, lalu daftar. Ini adalah hasil generatif orang-orang di halaman komunitas dan dikelompokkan berdasarkan style art mereka. Di sini kita bisa mengambil prompt yang dirasa cukup bagus untuk kita tiru dan modifikasi. Klik Create untuk membuat generate art dan kalian akan diarahkan ke menu generate. Kalian bisa ubah style generatif art dengan menggunakan beberapa fitur ini. Kalian bisa pilih style sesuai dengan tema apa yang ingin kalian buat. Saya akan pilih salah satu style filter untuk membuat sebuah generatif art. Lalu kalian ketik kata-kata atau prompt di kolom ini. Saya akan coba ketik kata A cute cat character, adorable, eat fish, standing pose, full body, realistic. Teman-teman bisa menambahkan kata apapun kecuali kata-kata yang jorok dan kotor seperti nude, porn, beach dan adult. Di sini kalian bisa menambahkan negative prompt, fungsinya hampir sama seperti strip no di Midjourney untuk menghilangkan salah satu objek yang tidak diinginkan. Di sini juga kita bisa mengatur berapa gambar yang ingin kita generate. Kalian juga bisa mengatur kualitas gambar yang dihasilkan, memilih style atau tipe model untuk generatif art. Pilihannya ada Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion 2.1 dan DALL-E. Setelah semuanya kalian atur di menu dan sesuaikan, tinggal klik Generate. Hasilnya akan sedikit berbeda jika kita salah memakai model atau tipe. Biasanya tipe Stable Diffusion 2.1 untuk menghasilkan gambar lebih realistik dan terlihat natural. Sekedar informasi untuk membuat karya digital menggunakan Playground AI, kalian bisa menghasilkan 1000 gambar per hari dan jika ingin yang berbayar, kalian bisa melakukan pembayaran untuk dapat menikmati lebih banyak keuntungan. Menurut saya yang bagus dari Playground adalah kita bisa langsung edit hasil gambar yang sudah kita generate sebelumnya. Caranya hampir sama seperti Photoshop. Saya coba contohkan seperti di video dan bisa kalian kreasikan sendiri sesuai imajinasi. Klik edit lalu klik add mask. Selanjutnya kalian mulai tandai gambar dengan warna seperti yang dicontohkan di video. Kemudian tulis promptnya, apa yang ingin kalian ubah dari gambar tersebut. Saya coba tulis change color blue, lalu tekan generate. Jika gambar tidak bisa digenerate, matikan negatif promptnya, lalu klik generate sekali lagi. Sekedar saran, jika ingin memasukkan keyword atau kata-kata jangan berlebihan nanti hasilnya tidak akan sesuai, karena saya sudah pernah coba di Midjourney. Sekarang kita coba untuk mengganti warna mata kucingnya, lakukan cara seperti yang tadi tandai gambar yang akan diubah lalu tambahkan prompt dan klik generate. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan Playground AI ini karena kalau dibahas sekaligus bisa panjang durasinya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silahkan like, komen dan subscribe jika video ini bermanfaat. Teruslah belajar dan belajar meskipun sudah pintar dan semoga harimu menyenangkan.